Saya menemukan fakta yang menarik tentang jejak George Soros di Indonesia. Ini bukan teori konspirasi semata, tetapi juga fakta bahwa presiden yang ditemui Soros pasti akan melanggeng mulus berkuasa selama 2 periode, alias 10 tahun. Apakah ini sebuah kebetulan saja? Mari kita simak dan pastikan teman-teman mengikuti penjelasan ini sampai habis biar tidak salah paham. Pertama adalah Presiden SBY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri untuk bertemu dengan investor kakap asal Amerika Serikat itu di Istana Negara Bali pada Senin 26 Juli 2010 dengan didampingi oleh sejumlah menteri. Tidak jelas apa yang menjadi pembicaraan antara kedua belah pihak. Namun tampaknya ini adalah kelanjutan dari pertemuan antara Soros dengan Presiden SBY pada 10 Mei 2010 yang lalu. Pertemuan pertama ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Kala itu Soros meminta Indonesia membentuk lembaga khusus pengelola dana perubahan iklim internasional. Lembaga ini bertujuan menampung dana yang dimobilisasi dunia internasional untuk membiayai program pencegahan perubahan iklim di sektor kehutanan. Soros memang ditunjuk sebagai utusan PBB setelah pembicaraan mengenai pembiayaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim mengalami kegagalan pada konferensi perubahan iklim PBB di Copenhagen, Denmark, Desember 2009 lalu. Dengan demikian, SBY bertemu Soros sebanyak 2 kali selama menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6. Selasa siang 30 Desember 2014, Soros dengan mengenakan jas kembali ke Indonesia dan langsung menuju kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kala itu Presiden Jokowi dan George Soros melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 1 jam dengan masing-masing didampingi perwakilan. Namun anehnya, saat ditanya apa isi pertemuan dengan Jokowi, Soros lebih memilih untuk merahasiakannya. Well, I don't want to lecture about that. Saya tidak ingin menjelaskan tentang itu, ujarnya sambil tertawa di Istana Merdeka, Jakarta. Soros hanya menjelaskan dengan Jokowi berdiskusi terkait keadaan keuangan dunia dan rencana-rencana pemerintahan Indonesia ke depannya. Namun, untuk lebih spesifiknya, Soros tidak mau memberitahu. Sementara Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang kala itu menemani Soros keluar dari dalam Istana Merdeka menambahkan pembicaraan keduanya lebih kepada sharing semata. Menariknya, 2 presiden yang ditemui George Soros melanggeng di tampuk kekuasaan selama 2 periode. Soros tidak bertemu Habibie yang hanya berkuasa selama 1,4 tahun. Tidak juga bertemu Gus Dur yang lengser setelah 2 tahun berkuasa. Dan tidak bertemu Megawati yang hanya berkuasa selama 4 tahun. Di era SBY berkuasa, pertumbuhan ekonomi kita melejit hingga nyaris menyentuh angka 7%. Sementara di era Jokowi berkuasa, meski dihantam pandemi COVID yang meluluh lantakan ekonomi dunia, ekonomi Jokowi masih mampu bertumbuh selama 5,2%. Dari SBY hingga Jokowi ada satu benang merah yang tak bisa diabaikan, yakni George Soros. Setiap presiden yang dia temui seperti tersihir bisa bertahan 10 tahun penuh di kursi kekuasaan. Apakah ini sebuah kebetulan? Mungkin, tapi di dunia politik biasanya kebetulan itu adalah kata lain dari skenario. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan mengapa Presiden Indonesia yang bertemu George Soros cenderung berkuasa penuh selama 2 periode. Ini bukan sekedar sihir atau teori konspirasi belaka, melainkan kombinasi dari dukungan global, stabilitas ekonomi, dan permainan kekuasaan. Faktor yang pertama adalah Soros sebagai simbol dukungan global. George Soros bukan sekadar investor, melainkan figur yang terhubung dengan elit global termasuk PBB, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dan jaringan filantropi.
Ketika seorang presiden bertemu dengannya, itu bisa menjadi sinyal bagi pasar dan kekuatan geopolitik bahwa Indonesia aman untuk investasi dan dukungan politik. Di era SBY, setelah pertemuan dengan Soros, Indonesia banyak mendapatkan hibah dan pendanaan iklim. Ini membantu citra SBY sebagai pemimpin yang diakui dunia. Sementara di era Jokowi, Soros membantu dengan memberikan masukan terkait rencana-rencana pemerintahannya ke depan, khususnya di bidang ekonomi. Selama ini memang belum ditemukan ucapan Soros yang secara terbuka menyatakan bantuan hibah atau keuangan ke Indonesia selama Jokowi berkuasa. Faktor yang kedua adalah aliran dana dan kestabilan ekonomi. Soros dan jaringan Open Society-nya punya pengaruh dalam kebijakan ekonomi global. Jika dia merestui seorang pemimpin, bisa jadi investor asing lebih percaya sehingga ekonomi menjadi stabil. Pinjaman atau bantuan internasional lebih mudah mengalir, membantu program pemerintah. Tekanan politik dari luar berkurang karena dianggap pro arus global atau Amerika. Presiden dengan ekonomi stabil lebih mudah menjaga popularitas dan memenangkan pemilu untuk kedua kalinya. Faktor yang ketiga adalah jaringan intelijen dan dukungan politik. George Soros bukan cuma tentang uang, dia punya akses ke jaringan intelijen dan media global. Siapapun yang didukung oleh kekuatan seperti ini bisa mendapatkan narasi positif di media internasional, misalnya pujian terhadap demokrasi Indonesia. Yang terakhir adalah timing pertemuan yang strategis. SBY bertemu Soros di tahun kedua periodenya, tepat ketika dia butuh legitimasi internasional. Jokowi bertemu sebelum resmi menjabat pada Desember 2014 lalu, seolah dapat restu sejak awal. Artinya, Soros tidak datang secara acak ke Indonesia. Dia muncul di momen krusial ketika presiden butuh penguatan posisi. Apalagi seperti yang kita tahu, di awal pemerintahan Jokowi banyak yang meragukan kemampuannya memimpin, ditambah gangguan dari kubu Prabowo yang kala itu kalah dalam pemilu. Lalu bagaimana dengan Pak Prabowo sekarang ini? Jika teori ini benar, maka jika Prabowo bertemu Soros dalam waktu dekat, besar kemungkinan dia akan mengamankan kekuasaannya hingga 2034 karena dukungan elit global barat akan mengalir. Jika tidak, dia bisa menghadapi krisis ekonomi, tekanan politik atau gerakan oposisi yang tiba-tiba saja menguat. Belajarlah dari kasus Erdogan di Turki. Dalam 3 minggu terakhir, kubu oposisi tiba-tiba menguat karena dikabarkan dibantu oleh George Soros. Banyak politisi Turki yang akhirnya mengaku mendapat dukungan dana dari Soros dalam aspirasi maupun misi politik mereka. Beruntung Indonesia sudah resmi masuk BRICS. BRICS adalah organisasi kerjasama ekonomi antar negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi dan geopolitik yang multilateral. Jika selama ini Amerika adalah penguasa dunia dalam konsep unipolar, BRICS hadir untuk menyaingi hegemoni kapitalisme Amerika Serikat dalam perekonomian dunia. BRICS menjunjung tinggi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama, serta membantu negara berkembang dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, militer, teknologi, dan hubungan diplomasi antar negara. Ini bisa menjadi opsi ketiga bagi Prabowo jika tidak mau dikendalikan cengkraman Barat dan Amerika. Sekali lagi teman-teman, apakah ini semua adalah kebetulan? Sekali lagi, mungkin. Jika ini memang kebetulan, maka narasi yang saya sampaikan kita jadikan antisipasi saja, biar pemerintahan Presiden Prabowo berjalan mulus dan mampu membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang sedang fluktuatif ini, mengejar berbagai ketinggalan menuju Indonesia Emas 2045. NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank.